Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Wah, pasti baik Bu Ririn. Pasti pada pagi hari ini anak-anak sudah siap di HP-nya, sudah siap di laptopnya. Karena pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Ya, kita akan ucapkan selamat pagi pada Tuhan. Kita pujikan selamat pagi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami memuji nama Tuhan, terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau saat ini kalian masih bisa mengikuti ibadah online, itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Karena anugerah Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih cinta sama kita semua. Iya, Tuhan Yesus bukan hanya mencintai kita yang anak-anak kecil saja, tapi Tuhan Yesus mencintai semuanya. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan mencintai semuanya. Kita akan pujikan Saya cinta Yesus. Karena Tuhan sudah mencintai kita, maka kita pun harus mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita ya Bu Dili ya. Dengan memuji Tuhan dengan semangat. Dengan semangat. Tuhan Yesus sudah cinta sama kita. Iya, sebagai wujud ucapan syukur kita atas cinta kita pada Tuhan. Saya cinta Yesus. Engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Puji Tuhan, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita mengaku bahwa kita itu cinta Tuhan Yesus, jangan hanya melalui kata-kata kita saja ya Bu Dili ya, Bu Dili. tapi kita harus membuktikannya lewat tingkah laku kita dengan cara gimana? Rajin berdoa ya. Taat orang tua itu juga merupakan bukti cinta kita pada Tuhan Yesus. Mengasihi teman juga loh Bu Ririn, Betul nggak boleh sekali. membenci. Iya. Ya. Harus sayang adik, sayang kakak, itu juga cinta. Rasa cinta kita sama mereka. Iya, betul sekali. Nah, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bu Ririn percaya bahwa kalian tadi sudah menyiapkan persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Ya. Ditulisi persembahan anak sekolah minggu. Ya, betul. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, Bu Dili. Ya. Ya, namun sebelumnya kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Semua siapkan hati kita. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita pujikan sekali lagi, ku buka hati untuk-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku
Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Buka hati kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak yang manis, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan telinga kepada mereka supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru mereka dengan baik. Mereka mau duduk manis, mereka mau diam sejenak memberikan waktu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan bisa menjadi berkat buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga pagi ini mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan syukur yang boleh kami berikan kepada Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk gereja kami. Dan biarlah Tuhan sendiri juga akan memberkati setiap orang tua kami yang sudah memberikan berkat kepada kami, dan kami boleh mengembalikan berkat syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan setiap ucapan syukur kami, setiap ucapan syukur anak-anak kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi semua. Puji Tuhan. Hari ini Minggu 23 Mei tahun 2021 kita bertemu lagi di hari yang spesial. Kenapa kok spesial? Ya karena hari ini kita bukan hanya kebaktian sekolah minggu biasa, tetapi ada peristiwa penting yang harus kita ingat dan kita rayakan pada hari ini. Mungkin anak-anak juga perhatikan kenapa Bu Sri pakai mahkota lidah api. Ya karena hari ini kita merayakan tentang hari Pentakosta. Ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan tentang Pentakosta pada pagi hari ini, kita akan beralih dulu dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bu Sri mau tanya ya kepada anak-anak. Pasti anak-anak semuanya punya HP ya, meskipun kadang punya orang tua, punya kakak, tetapi saya percaya bahwa anak-anak semuanya boleh menggunakan HP di rumah ya. Terus tentang HP ini bagaimana anak-anak menggunakannya? Pasti mama papa atau kakak yang HP-nya diberikan kepada anak-anak pasti ada satu perjanjian ya. Kalian boleh main HP ini dengan batas waktu tertentu. Tentunya ya mungkin tidak langsung ya ini HP-nya boleh kau pakai sesukamu, sepuasmu dari pagi sampai malam boleh main HP terus kan enggak. Pasti ibu atau mama, papa, kakak ini memberikan persyaratan atau ada janji khusus sehingga anak-anak ini boleh lebih bijaksana dalam memakai HP ini. Jadi bukan terus-terusan bermain game terus enggak, tetapi ada saat-saat di mana boleh menggunakan HP, di mana harus berhenti dengan HP tersebut. Ya, ini adalah sebuah ketaatan yang juga boleh kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak yang sudah bisa baca, dan kita persiapkan Alkitabnya, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 17.
kepada anak-anak yang masih kecil, mungkin seperti adik Clea yang belum bisa baca, pasti ditolong oleh mamahnya atau papa atau kakak Jojo ya, untuk boleh mendampingi, nanti bisa dibacakan Alkitab ini. Taruh kemarin kita sudah baca ya dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Dan sini mari kita akan lanjutkan saja bacaan yang ke-16 dan 17. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ayat yang sudah kita baca barusan di sini mengingatkan kepada kita bahwa ada suatu perjanjian bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada makhluk ciptaannya yang sangat dikasihi, yaitu Adam. Nah, Tuhan juga akan mengadakan sebuah perjanjian antara Allah dan Adam itu, yaitu ditempatkan di sebuah taman yang luar biasa indah ya. Kalau kita membayangkan taman-taman yang pernah anak-anak kunjungi, tempat berwisata itu kan sangat indah. Tapi apalagi ini taman yang diciptakan oleh Tuhan, Taman Eden, tentu saja banyak berbagai tanaman, ada buah-buahan yang banyak, bunga-bunga, bahkan binatang-binatang yang ada seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan pada pagi hari ini kita fokus akan perjanjian antara Allah dan Adam. Yaitu satu yang diminta Tuhan adalah supaya Adam ini mentaati, supaya Adam ini patuh akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu tadi bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Pohon yang lain boleh dinikmati sesuka Adam, tetapi hanya satu yang diminta oleh Tuhan. Sehingga dituntut sebuah ketaatan oleh Adam itu, jikalau Adam ini percaya akan perintah Tuhan dan mau taat, pasti Adam ini akan mentaatinya. Tetapi anak-anak, kita tahu ya bahwa ternyata yang namanya Adam ini lebih tergoda atau mengikuti rayuan dari si iblis yang menjadi ular, sehingga membuat Adam ini tergoda bahwa kalau Tuhan tadi katakan bahwa di saat kamu memakan buah itu maka kamu akan mati. Tetapi si ular ini kan mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Pada akhirnya bahwa Adam ini pun tergoda dan mencoba memakan buah itu setelah diberikan oleh Hawa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata perjanjian yang diadakan antara Allah dan Adam ini, si Adam ini pada waktu itu ternyata gagal ya, tidak bisa mentaati. Dan pada akhirnya Adam ini harus diusir dari taman itu, harus turun ke bumi dan harus bekerja. Dan banyak hal kesusahan atau pekerjaan yang dilakukan daripada waktu di taman tentunya sangat enak sekali. Tetapi Tuhan yang penuh kasih, karena Tuhan mengasihi Adam ini, menciptakan dengan segala maksud Tuhan yang sangat baik, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak membiarkan Adam atau manusia ini terus binasa, tapi Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, yang kita juga peringati, di mana karena kasihnya Tuhan dia mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan, yaitu menebus kita para manusia yang berdosa, yang kita peringati kapan anak-anak? Iya, benar sekali, Jumat Agung kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya demi manusia yang dikasihinya. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, kita yang diperingati pada hari apa anak-anak?
Benar sekali, hari Paskah. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, kita memperingatinya sebagai hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian setelah 40 hari, setelah hari kebangkitan itu Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, dan tepat pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus kemana anak-anak? Iya, pintar sekali, Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah memberikan atau menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, supaya ini menjadi tidak sendiri lagi, tetapi ada petunjuk, ada pimpinan, sehingga meskipun Tuhan Yesus sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya, Tuhan juga akan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kapan itu Roh Kudus dicurahkan? Ya, setelah 10 hari setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tepatnya pada hari ini ya kita merayakan, yaitu hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta ini Bu Sri tidak membacakan ayatnya di sini, tetapi nanti anak-anak bisa membaca sendiri, atau ibu-ibu, mama papa bisa menolongnya untuk membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nanti di situ bisa anak-anak baca sendiri dengan jelas tentang peristiwa Pentakosta. Anak-anak yang sekolah minggu semuanya, Pentakosta biasanya disebutkan dengan hari turunnya Roh Kudus. Ya, pada waktu itu waktu murid-muridnya ini berdoa bersama di suatu tempat, tiba-tiba ada suara angin yang sangat keras, dan angin itu akhirnya masuk ke dalam ruangan di mana murid-murid Tuhan Yesus ini berkumpul. Dan angin ini yang kencang ini kemudian membentuk atau menyerupai seperti lidah-lidah api. Ya, yang tadi Bu Sri sudah pakai di awal tadi. Lidah-lidah api ini kemudian hinggap di atas kepala para murid-muridnya. Kemudian murid-murid ini semuanya bisa berbahasa roh dan juga berbahasa asing. Dan ini karena kencangnya angin, para warga, orang-orang yang ada di situ semuanya kagum. Loh, ada apa suaranya kok seperti itu? Akhirnya mereka penasaran, mereka mengintip rumah di mana para murid-murid ini berdoa dan melihat ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Kemudian Petrus keluar menjumpai para warga ini, para orang-orang yang ada di situ, dan menjelaskan bahwa hari inilah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kemudian orang-orang ini tertarik, ya, orang-orang ini kemudian penasaran dan bertanya, bagaimana supaya kami ini juga bisa mendapatkan curahan Roh Kudus. Kemudian Petrus ini mengatakan bahwa kita semua harus bertobat, berbalik dari perbuatan masa lalu yang mungkin pernah jahat, pernah melakukan kesalahan, kesombongan, berbohong. Mari kita akan berbalik, kita akan bertobat kepada Tuhan, dan kita akan dibaptiskan. Di situ kita mendapatkan curahan dari Roh Kudus. Kemudian orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Petrus. Ya, kira-kira sekitar 3.000 orang. Mereka memberikan diri untuk dibaptis karena mereka percaya akan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, makanya anak-anak, kalau hari Pentakosta biasanya ada yang mengatakan itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu hari yang ke-50, ya. Ke-50 karena terhitung sejak Tuhan Yesus bangkit. Ya, setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja, di mana 30 orang ini dibaptiskan dan kemudian menjadi sebuah gereja. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini
Bu Sri tidak memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan ayat hafalan seperti biasa, tetapi karena ini tadi sudah katakan bahwa hari ini adalah hari spesial, yaitu kita merayakan tentang hari Pentakosta. Tugas yang mungkin anak-anak akan dikirimkan nanti di grup, gampang ya, pasti anak-anak sudah bisa menggambar, dan juga anak-anak ada krayon ataupun pensil warna ya. Kami memberikan tugas kepada kalian semua menggambar lidah-lidah api ya, sangat sederhana saja. Ini Bu Sri juga bikinnya sangat sederhana seperti ini. Ini Bu Sri juga menggunakan krayon atau pensil warna yang kemarin kita dapat dari gereja itu. Nanti setelah jadi bisa difoto, boleh ininya saja. Syukur-syukur kalau dipakai kemudian difoto dikirimkan di grup, lebih keren ya. Hanya inilah anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengadakan perjanjian kepada Adam untuk ada sebuah ketaatan. Dan kami juga mendengarkan tentang Pentakosta, di mana Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak yang taat. Kami tidak melanggar dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.